Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Mbah Ali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Mbah Ali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Mbah Ali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga enggak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu enggak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuqu'uhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad, yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Enggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau enggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i. Maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang enggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus qala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Mbah Ali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga adekan kita pakai
ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan nggih monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Bali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga enggak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami, apa meneh kowe katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda faham itu biasa. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak. Padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa mereka terima Nabi? Makanya ini semoga ini saya anggap Pak Duta Besar jadi pahala beliau. Karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarron min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikal falyatu robban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya. Daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu-guyu wae, sing penting aja dhewean apa guyu wis ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.